muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Yesus Juru Selamat telah datang bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita masuk dalam ibadah Natal pada sore hari ini. Yesus Juru Selamat datang di hati kita semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Berpujilah Tuhan, Engkau yang telah lahir bagi kami. Kami muliakan Engkau ya Allah. Haleluya. Allah yang memerintah atas segalanya. Engkau Raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat
kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya, kami muliakan Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Allah. Terpujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu ya Allah. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami muliakan Tuhan. Kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Rasa di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami tinggikan Engkau yang kami agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami yang sudah hadir di bait Tuhan pada sore hari ini, kami rindu Tuhan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau yang sudah datang bagi kami, Engkau yang lahir bagi kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus mengagung-agungkan Engkau ya Allah. Kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan bahwa Yesus lahir bagiku. Amin. Jadi kita bernyanyi glory bagi Sang Raja, karena Dia telah lahir bagi kita. Dia telah datang bagi kita. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi
Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Hei mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, hey glory, hey glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey, hey glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, hey, amin Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita mau terus bersorak-sorai bagi Allah kita. Juru selamat kita telah lahir di bumi ini, bahkan di hati kita. Dia lahir bagi kita semua. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagi-Mu ya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan.
Haleluya. Ada sukacita pada sore hari ini. Amin, saudaraku. Beri salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan baik. Amin. Amin. Haleluya. Kita siap diberkati Tuhan pada sore hari ini. Amin, saudaraku. Tahun-tahun ke depan Tuhan mau memberkati kita penuh dengan berkat-berkat Tuhan dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Haleluya. Dengan lahirnya Tuhan bagi kita, itulah salah satu berkat bagi kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap diberkati, katakan amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kasih setiamu ya Allah. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya tersedia bagiku. Bersama aku diberkati, aku dilimpahi, sebab Allah menyediakan. Aku diberkati, amin. Haleluya. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, Bapa anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tersedia bagi kami. Kasih setiamu tersedia bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa Allah sanggup letakkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, Bapa Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, Bapa Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapa Allah sanggup, Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup
lahir bagi kita. Itu salah satu berkat buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Siap untuk selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam hari-hari ke depan, kita siap untuk menerima berkat-berkat dan kemurahan yang dari Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, kedatangan-Mu bagi kami sangat berarti. Kami tidak sendirian, kami ada bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Dengan kelahiran Tuhan, kami merasa bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada bagi kami. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
namamu Tuhan. Praise Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu Bapa, kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kelahiran-Mu Tuhan memberikan kami berkat yang melimpah-limpah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau datang untuk memberikan kami hidup yang berkelimpahan di dalam-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu Roh Kudus. Buat tuntunan-Mu bagi kami sepanjang tahun ini. Dan kami bersyukur Tuhan, di penghujung 2023 ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami sehat, kami kuat, kami bernafas, kami bisa melayani Tuhan. Semua karena anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami meteraikan setiap hidup kami dalam kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Setiap pengagungan, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sendengkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu untuk menguatkan kami, membuat kami hidup terus melekat bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Sebelum duduk boleh salam kiri kanan. Katakan, Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik? Setiap waktu. Jawabannya setiap waktu. Jadi tidak hanya hari Natal, tidak hanya Desember, tapi kalau bilang Tuhan baik, jawabannya setiap waktu. Setiap waktu Tuhan baik. Oke. Siap Bapak Ibu? Tuhan baik? Setiap waktu Tuhan baik. Jadi apapun kita, sesulit apapun hidup kita,
bahwa kita tetap merasakan Tuhan baik. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita bagaimana kita bisa terus mengalami kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Amin. Siap mengalami kebaikan Tuhan? Amin. Goodness of God. Haleluya. Ada bahasa Inggris sedikit Bapak. Boleh ditayangkan ayatnya kepada kita buat sore hari ini. Terus boleh mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kebaikannya kita tidak ada sebagaimana kita ada sampai sore hari ini. Haleluya. Kita buka firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Untuk mendengar firman Tuhan kita buka di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, jadi saat ini sekarang kita tahu. Jadi apapun keadaan kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Amin. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Boleh kita mengenang sedikit ya, di Januari 2023 sampai di minggu 51 sore hari ini. Jadi besok minggu ke-52. Masih berharap sama Tuhan kita ada di tahun depan. Amin. Puji Tuhan, kalau kita masih ada, jumlah bilangan kita masih sama, itu karena kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sore hari ini bahwa Allah itu tidak pernah tertidur, Allah itu tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Hari ini orang di mana-mana bersukacita karena anugerah Tuhan, karena mengingat kembali bahwa Tuhan menjadi manusia. Natal adalah Tuhan menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Karena ada orang yang mempertuhankan manusia, tetapi Tuhan kita adalah 100% Tuhan, tetapi Dia menjadi manusia. Bisa nggak Tuhan nggak jadi manusia? Bisa, karena Tuhan Maha Esa. Dia Maha Ajaib, Dia bisa membuat dirinya apa saja. Tetapi kenapa Tuhan tidak membuat dirinya selain manusia atau binatang atau ciptaan yang lain? Kenapa harus manusia? Puji Tuhan, karena Tuhan mau menyelamatkan manusia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan gak menyelamatkan ciptaan yang lain karena kita berharga. Karena Tuhan ingin membebaskan kita, melepaskan kita dari kutuk dosa. Tuhan gak menebus dosa kita, tapi Tuhan melepaskan kita, membebaskan kita dari kutuk dosa. Itulah bahwa kasih Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup kita. Dia Tuhan menjadi manusia. Luar biasa Bapak Ibu terkasih Tuhan. Dia rela jadi miskin supaya kita jadi. Saya bayangkan Bapak Ibu, kalau orang lahir di kandang domba. Ya, zaman itu, zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Di kandang domba, di dalam palungan. Bapak Ibu, saya belum pernah lihat ada seorang ibu melahirkan semiskin-miskinnya, terus anaknya karena nggak punya apa-apa ditaruh di kandang domba. Saya belum pernah lihat. Bapak Ibu pernah lihat? Nggak ada. Semiskin-miskinnya, nggak pernah di kandang domba. Tapi Dia, Raja di atas segala, pemilik langit dan bumi, Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Bahkan di dalam segala sesuatunya Dia mengosongkan dirinya. Dia rela meninggalkan tahtanya yang kekal untuk menyelamatkan kita. Bahwa itulah Natal yang luar biasa, bahwa Dia Tuhan menjadi manusia. Dia yang dari sorga datang ke bumi menyelamatkan kita. Dia yang sudah naik ke sorga akan mengangkat kita kelak pada harinya. Amin. Jadi Tuhan itu datang dari sorga, turun ke bumi, naik ke sorga, membawa kita ke sorga. Untuk apa? Menyelamatkan kita Bapak Ibu. Karena memang sesungguhnya hidup di bumi ini sementara. Paling berapa umur kita? Ada yang 100 tahun di sini mau hidup 100 tahun? Oh enggak ada. Enggak ada ya. Saya juga mungkin enggak tahu berapa tahun. Tapi kalaupun saya lihat ada umur 100 tahun, kekuatannya
mungkin ya hanya bisa di kursi roda, enggak sebisa sekarang ini gitu ya. Tetapi bahwa Tuhan ingin kita melepaskan dari segala kepenatan kita, segala kesesakan kita. Bukankah kalau ada orang meninggal ketika dia sakit, ya, 2 hari lalu saudara istri saya, sepupu istri saya meninggal. Dan biasanya kan orang seperti itu, kalau di kedukaan dia sudah tenang bersama dengan Bapa di surga, sudah tidak mengalami kesakitan lagi. Ya benar, betul. Karena hidup dalam Tuhan itu damai, aman, sentosa. Nah, kita yang di dunia ini yang terus berjuang, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Jadi Tuhan datang dari surga, turun ke bumi, naik ke surga, membawa kita lagi ke surga. Karena bumi, langit dan bumi ini akan di bumi hanguskan. Amin, terkasih dalam Tuhan. Iya. Jadi bumi ini dengan segala kegemilangannya, dengan segala keindahannya itu sementara. Bapak Ibu boleh menikmati, boleh. Tapi jangan terlena, amin. Boleh katakan kiri kanan, jangan terlena. Jangan silau dengan dunia ini. Kalau Bapak Ibu dipercayakan berkat, harta, jabatan, itu anugerah Tuhan. Tapi jangan terlena dengan ini. Bapak Ibu, ada contoh di Alkitab yang terlena dengan keindahan dunia ini. Bapak Ibu tahu siapa namanya? Istri Lot. Siapa nama istri Lot? Ibu Lot, betul. Ya, kalau ada hadiah saya kasih, Pak. Iya, istri Lot itu terlena dengan dunia ini, silau dengan hartanya. Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang. Tuhan sudah bilang katakan, karena apa? Karena memang kejahatan Sodom dan Gomora. Tuhan ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya dari kejahatan Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan bilang, keluar, jangan menoleh ke kiri ke belakang. Tapi dia menoleh. Kenapa? Banyak hartanya. Bapak Ibu banyak hartanya di dunia ini? Siapa yang banyak hartanya? Boleh cuci tangan. Wah, banyak hartanya. Karena firman Tuhan berkata orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya kita nggak kaya seperti istri Lot. Jadi karena Tuhan tahu kalau kita dikasih kekayaan seperti istri Lot, mungkin kita nggak ada di sore hari di sini, Pak. Mungkin jalan-jalan ke luar negeri, ke LA, kemanalah yang dia mau gitu ya. Karena duitnya banyak. Tapi kita bersyukur pada sore hari ini bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi begini Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja di dalam segala hal. Amin, betul. Tetapi bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Iya. Jadi kita bisa percayakan hidup kita bahwa Tuhan itu sekarang bekerja bagi kita karena kita mengasihi Dia. Tetapi Tuhan berkata, orang yang tidak mengasihi Dia, yang tidak terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saya percaya bahwa Tuhan tidak bekerja untuk dia. Tetapi kalaupun keadaan kita hari ini, karena Tuhan bisa membalikkan keadaan kita hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Jangan lihat faktanya. Karena iman itu tidak melihat yang ada sekarang ini. Kalau Pak Gembala suka menggemakan di tempat ini, jangan lihat yang sekarang. Amin. Tahun yang lalu lebih baik dari tahun yang sekarang. Amin. Tahun depan lebih baik lagi. Dan saya percaya tahun depan kita terus mengalami kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 dikatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan tidak menyayang anaknya sendiri. Apa yang termahal? Anaknya sendiri dikorbankan. Ada di sini yang mengorbankan anaknya? Sudah ada yang mengorbankan anaknya untuk Tuhan? Belum. Apa yang kita korbankan hari ini? Halo Bapak Ibu? Ada jemaat Tuhan di sini? Apa yang kita korbankan buat Tuhan? Paling waktu kita, tenaga kita, nyawa kita sudah kita korbankan? Belum. Anak kita? Belum. Tapi Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Di dalam versi firman yang hidup dikatakan seperti ini. Karena anaknya sendiri pun tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya demi kita semua. Masakan ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Kalau Dia sudah memberikan
anaknya kepada kita. Masakan hal yang lain Tuhan tidak berikan kepada kita? Percaya kepada Tuhan? Iya. Jadi di dalam iman kita itu sebagai bagaikan pertandingan. Bagaikan pertandingan. Jadi kalau kita bertanding itu sampai finish. Sebagai seorang pelari sampai akhir baru dia menjadi pemenang. Kalau dia berhenti di tengah jalan, dia pengecut. Amin. Kita ikut Yesus sampai garis finish. Sampai akhir ku menutup mata. Biasanya dinyanyikan di kedukaan. Tapi tidak juga Bapak Ibu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Di dalam hidup kita ada kesempatan untuk kita terus melekat kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah di dalam Roma 8 ayat 32 itu bagaimana Tuhan memberikan keselamatan melalui Natal yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi Tuhan mengambil rupa menjadi manusia karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Akhirnya Tuhan mengambil rupa menjadi seorang manusia. Ya kalau Tuhan mengambil rupa selain manusia jadi apa? Emang bisa menyelamatkan kita? Tuhan hadir di bumi 2000 tahun lebih, bukan 2020, 2000 tahun yang lalu, tapi 2000 tahun lebih ya, karena sudah 2023. Tuhan hadir di muka bumi ini, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Roma 8 ayat 30, Roma 8 ayat 30, dikatakan demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kebaikan Tuhan yang pertama tadi, selain Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, ada begitu luas, ada begitu banyak yang tidak terhitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya mencatat paling tidak, yang pertama tadi adalah keselamatan, lalu yang kedua, bagaimana Tuhan membenarkan kita. Sama-sama katakan, dibenarkan. Kita itu nggak ada yang benar, Bapak Ibu salam Tuhan. Tapi pembenaran. Harusnya kita tuh didakwa, tapi Tuhan hadir membela kita karena Dialah Gembala Agung pembela kita. Akhirnya kita dibenarkan. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan membela kita? Pernahkah Bapak Ibu lihat seorang didakwa di pengadilan, lalu ada seorang membela dia? Kita bangga sama pembela itu, amin? Bangga. Dan kita pasti orang yang membela kita itu, membela perkara kita itu, paling tidak kita bagaimana Bapak Ibu? Puji, sujud, syukur, nungging-nungging harus sampai situ. Harusnya dihukum mati. Tapi ada seorang yang membela kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Patutlah kita memberi hormat pujian bagi Dia yang setinggi-tingginya. Ada amin? Tuhan membenarkan kita. Jadi ada pembenaran di dalam hidup kita. Karena kita adalah orang yang dipanggilnya, orang yang dipilihnya, orang yang dibenarkannya, dan orang yang dimuliakan Tuhan. Amin. Karena ketika orang jatuh ke dalam dosa, semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Allah. Amin. Mereka menentukan jalannya sendiri, kemana dia tidak tahu. Tidak ketemu dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan hadir di bumi, dipanggil, dipilih, dibenarkan, lalu dimuliakan. Nah kita saatnya, karena apa dikatakan firman Tuhan, penderitaan ringan yang kita alami hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan kelak. Percaya Bapak Ibu Tuhan. Tidak dapat dibayangkan. Ada amin? Jadi jangan terlena dengan dunia ini. Yang itu yang kedua, kita dibenarkan. Kebaikan yang kedua adalah pembenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Kebaikan yang kita terima dari Tuhan yang kedua adalah kita dibenarkan oleh Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini damai sejahtera ini bisa melampaui segala akal. Kalau orang pintar, orang hebat, orang punya titel sekalipun, kalau tidak ada damai, selesai. Kita bisa menonton berita hari-hari ini, seorang ayah menghabisi 4 anaknya. Itu tidak ada damai dalam hidupnya. Amin.
anak Tuhan harus dipenuhi damai sejahtera Allah. Karena apa? Karena damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, segala pikiran, dan akan memelihara hati pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saya versi firman Allah yang hidup demikian. Bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Sementara saudara dapat mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini ingin saya mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan yang adil. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Kalau di versi terjemahan baru, pikirkanlah yang manis, semua yang suci, yang sedap didengar. Tapi di versi firman Allah yang hidup, ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah. Jadi kita harus ingat itu semuanya. Apa? Karena apa? Bisa kita melakukan itu karena memang pikiran kita dipenuhi daripada damai sejahtera Allah. Karena damai itu membuat pikiran kita tenang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau ada masalah yang membuat kita tiba-tiba terkejut, tiba-tiba kita bisa kehilangan damai sejahtera. Ketika orang kehilangan damai sejahtera, pikirannya nggak tenang, hatinya nggak tenang, nggak bisa dikontrol, bisa membuat keputusan yang salah, bisa membuat keputusan yang fatal. Tetapi ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, membuat hati, pikiran kita menjadi tenang bersama dengan Tuhan. Itu bedanya Bapak Ibu sama Tuhan. Masalah tetap ada. Orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan, di luar sana pun yang tidak percaya kepada Tuhan tetap punya masalah. Tetapi bedanya kita tenang bersama dengan Tuhan. Ada masalah, jangan kerasa kerusuk. Jangan, jangan langsung panik, jangan langsung terkejut. Tetapi kita harus tenang bersama dengan damai daripada Tuhan. Itu yang ketiga. Kebaikan yang kita terima adalah hidup dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Ada amin? Lalu yang berikutnya dalam 1 Petrus 2 ayat 6. 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, saya ulangi, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ada amin? Kebaikan yang kita terima dari Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Saudara percaya kepada Tuhan sampai hari ini? Karena di luar sana banyak orang sudah nggak percaya kepada Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan nggak pernah mengecewakan kita. Sebenarnya manusialah yang sering mengecewakan Tuhan. Hari-hari ini adalah orang maling teriak maling. Orang dia mengecewakan, dia bilang Tuhan yang mengecewakan. Saya kecewa dengan Tuhan, nggak mau lagi gereja. Padahal dia mengecewakan Tuhan. Tapi kita tidak ada yang di tempat ini, amin. Kita semua menyenangkan hati Tuhan, ada amin. Karena orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Asalkan jangan kita mempermalukan Tuhan. Orang yang mempermalukan Tuhan, ya akan terima akibatnya. Haleluya. Di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Aku tidak akan mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Jadi sama terjemahannya, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menaruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ada amin? Kenapa orang Kristen gak bisa disantet? Orang yang gak percaya kepada Tuhan kena santet. Betul? Orang yang percaya kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan, tidak bisa disantet. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita percayakan kepada setan, kepada dukun, ketika orang pergi kepada paranormal, saat itu dia di bawah kendalinya si iblis. Makanya dia bisa kena santet, karena dia percaya. Tapi kita yang percaya kepada Raja dan segala Raja, kuasa apapun yang ada di bawah langit ini, di bawah kolong langit ini,
tidak akan bisa menjamah kita karena ada darah Kristus dalam hidup kita. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Tidak pernah. Jadi apapun keadaan Bapak Ibu, jangan lihat fakta hari ini. Karena ke depan Tuhan akan melakukan kebaikan demi kebaikan yang lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Goodness of God, kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 46 ayat 1. Mazmur 46 ayat 1. Boleh ditayangkan? Kita baca bersama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat. Ini sebagai kayak bukan iklan Bapak Ibu. Kalau iklan bilang ampuh mengusir nyamuk nomor 1. Itu iklan. Itu omongnya aja. Tetapi ini terbukti Bapak Ibu. Amin. Saudara ditolong Tuhan? Pernah kesesakan? Pernah terhimpit? Terhimpit itu apa ya Bapak Ibu ya? Kesesak, terhimpit, apa bedanya? Sesak itu udah begini Bapak Ibu. Kalau naik kereta ya, naik busway, naik kereta hampir sama. Pak Hari suka naik kereta ya. Itu udah begini kalau di kereta, ke Depok udah begini. Itu tersesak, terhimpit, sesak. Nah, Tuhan itu, boleh ditayangkan? Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Dia menjadi kekuatan kita. Dia menjadi penolong dalam kehidupan kita di dalam kesesakan. Sangat terbukti. Saudara percaya dan saudara mengalami? Amin. Siapa yang mengalami di dalam kesesakan bahwa Tuhan terbukti dalam hidup kita? Saya mengalaminya. Dan Tuhan ingin di hari-hari berikutnya, kalau Tuhan berikan kepada kita menyeberang di tahun depan, saya percaya Tuhan lebih lagi bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan kebaikannya melimpah-limpah di dalam hidup kita. Ada amin? Terbukti kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 46, Mazmur 27, Mazmur 27 ayat 13, Mazmur 27 ayat 13. Dikatakan demikian, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Siapa yang orang hidup di sini? Kita orang hidup Bapak Ibu. Hidup dalam Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jadi kalau kita ada di bumi Indonesia ini sementara Tuhan izinkan kita, karena kita memang sementara di WNI, tapi kita akan selamanya menjadi warga kerajaan surga, kita akan melihat kebaikan Tuhan di negeri di mana kita ada. Di Penggelingan, di mana lagi Bapak Ibu? Di Cakung, di Jakarta Timur, di Kelapa Gading, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Ada amin? Di lingkungan di mana kita bekerja, di mana kita berada, kita melihat kebaikan Tuhan. Di tempat ini di GK Hope Family Jakarta, kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Yang setuju katakan haleluya. Biar nggak ngantuk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita terus melihat. Saya pun melihat kebaikan Tuhan. Ya, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku. Kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya, memberikan kebaikan dalam hidup kita, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita sia-siakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, kemarin, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang berubah itu kita dengan Tuhan. Ada amin? Karena Tuhan ingin di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap eksistensi manusia, Tuhan itu sebenarnya terlebih mengangkat kita. Masakan ada seorang ayah membiarkan anaknya menderita? Sebenarnya tidak ada. Tapi kadang kita juga ingin mengajar anak-anak kita biar tahu diri. Karena banyak hari-hari ini anak Tuhan tidak tahu diri. Tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ada amin? Karena orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, yang sudah mengalami anugerah Tuhan, harusnya dia menjadi tahu diri, sadar diri. Ada amin? Harusnya seperti itu. Semakin mengalami kebaikan Tuhan, semakin tahu diri. Siapa sih saya ini? Siapakah
Aku ini Tuhan, bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini. Jadi kadang kita merenung dalam kebaikan Tuhan. Oh iya, ternyata ini maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang ada air mata, ada duka cita, ada sukacita. Kadang ada tangis, ada tawa. Kadang ada sakit, ada sehat. Kadang memang kita seperti terhimpit tadi, tersesak, tapi Tuhan melepaskan kita. Supaya apa? Ya kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya kalau nggak ada masalah kita nggak mengalami kebaikan Tuhan. Saya nggak mengalami kebaikan Tuhan. Tapi tadi jemaat Tuhan tempat ini sudah mengaminkan bahwa kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ya kalau nggak ada masalah kita nggak akan mengalami kebaikan Tuhan. Jadi apapun keadaan kita, Tuhan turut bekerja bagi mereka yang terpanggil, yang mengasihi Dia. Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan, nah disitulah Tuhan terus mengalirkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita melihat kebaikan Tuhan, kita akan tahu diri dan kita akan rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa semua apa yang kita punya, semua karena Tuhan kok. Tuhan bisa ambil? Bisa. Ada contohnya di kitab? Ada. Ayub diambil. Tapi apakah dia mengeluh? Luar biasa Ayub tidak mengeluh. Bahkan di akhir hidupnya, Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Bahkan Ayub berkata di pasal terakhir, Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sama, rencana Tuhan yang sama juga dalam kehidupan kita. Karena rancangannya adalah rancangan yang membuat kita memberikan rancangan damai sejahtera. Boleh sama-sama kan damai sejahtera. Jadi setiap aspek hidup kita, setiap keberadaan hidup kita, intinya adalah Tuhan ingin membuat itu menjadi damai sejahtera. Iya Bapak Ibu dalam Tuhan. Kadang ada masalah yang membuat hati kita gondok, yang membuat kita mungkin mulai keakuan kita mulai memuncak, tapi karena ada damai sejahtera, udah biarin deh, maafin deh. Begitu Bapak Ibu? Iya. Karena apa? Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Luas, setiap hari kita mengalaminya dalam hidup kita. Tapi ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini lagu yang langsung Tuhan kasih. Memang lagu ini udah lama. Tetapi lagu ini begitu Tuhan kasih, benar, semua karena kebaikan Tuhan. Karena apa dikatakan firman Tuhan? Bahwa seperti lagu pujian tadi, kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Selalu baru setiap pagi. Jadi Tuhan memberikan kasihnya kepada kita besok baru Bapak Ibu. Tidak pernah basi. Karena Tuhan memberikan yang terbaik, yang baru bagi kita, seharusnya kita juga setiap hari memberikan hati kita yang baru kepada Dia. Ada amin? Jadi mari kita percayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, agar kita terus bisa melihat di dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu sekarang bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan, hidup kita hidup dalam damai sejahtera daripada Tuhan, dan kita tidak akan dipermalukan Tuhan. Dan Tuhan itu terbukti dalam kehidupan sampai hari ini. Ada amin? Besok terbukti, pasti terbukti. Tahun depan lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Iya, alami kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ada amin? Saya tidak berpanjang firman Tuhan buat kita pada sore hari. Biar firman Tuhan bisa termeterai dalam setiap hati. Karena kalau Bapak Ibu lihat berita, saya tidak tahu benar apa tidak, bahwa di luar sana sudah dilegalkan pernikahan sejenis. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca di detik.com. Kalau itu sudah sampai ke gereja, bagaimana? Mempertahankan hidup benar hari-hari tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kalau masih bisa hari ini kita bisa tahan di dalam kebenaran firman Tuhan, itu juga adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ada banyak penyesatan di luar sana. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan buat firman yang dibagikan. Sepanjang ibadah, sepanjang tahun-tahun ini berjalan dalam kehidupan kita, firman yang sehat dalam kehidupan kita. Amin. Firman yang menguatkan, meneguhkan kita, membawa kita semakin bertumbuh ke arah Kristus yang menjadi kepala gereja dalam kehidupan kita. Mari alami kebaikan Tuhan dalam kehidupan
hidup kita kepada Tuhan. Biar kebaikan Tuhan terus melimpah bagi kehidupan kita. Biar kebaikan Tuhan memberkati hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau baik dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Saya undang Pak Gembala. Mari kita bangkit berdiri, kita responi kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Sepanjang tahun kita bisa ada sana kebaikan Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku Kau setia. Panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama, suaramu tuntunku lewati api dalam Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan. Angkat tanganmu, katakan kepanjang hidupku Kau terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Haleluya. Nafasku memuliakan, ku nyanyi amin kebaikan sepanjang hidupku. Panjang hidupku Kau setia. Panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan berkati hidupku, berkati kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, sujud menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi Saudara kasih Tuhan, sebelum kita akhiri firman Maha sore hari ini, mungkin kita sering dengar tentang kebaikan Tuhan. Buat kita semua yang hadir hari ini maupun yang di rumah, gak asing buat kita tentang kebaikan Tuhan. Cuma kebanyakan dari kita
Lebih mudah kita lupa kebaikan Tuhan. Tapi yang sering kali kita ingat adalah keburukan-keburukan yang terjadi atas hidup kita. Yang sering kali kita simpan adalah persoalan kita, kekecewaan kita, sakit hati kita. Yang sering kali kita simpan dalam hati kita, pergumulan-pergumulan yang menyakiti hidup kita. Jarang sekali kita simpan kebaikan Tuhan. Mudah sekali kita lupa kebaikan Tuhan. Pada sampai hari ini dia baik buat kita. Hanya Yesus yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Manusia bisa tinggalkan kita. Berkat manusia pun buat hidup kita sangat terbatas. Rancangan manusia pun sangatlah terbatas. Tapi rancangan Tuhan tadi penuh damai sejahtera. Rancangan yang selalu baik buat hidup saya dan saudara. Tuhan lebih dahulu mendahului segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Dia Alfa dan Omega. Dia selalu ada di depan buat kita. Simpan kebaikan Tuhan, simpan kebaikan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka ketika kita hadapi persoalan, ketika kita harus diizinkan sakit, mengalami sakit penyakit, tapi ingat ada kebaikan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang pasti menolong kita. Ada kebaikan Tuhan yang pasti menjaga perjalanan hidup kita. Ada kebaikan Tuhan yang pasti menyembuhkan sakit penyakit kita. Ada kebaikan Tuhan, ada banyak kebaikan Tuhan yang pasti mendatangkan mujizat bagi kita sore hari ini. Saudara, serahkan hidupmu seperti pujian ini katakan. Angkat kedua tanganmu, Tuhan Yesus. Aku hanya berserah kepada kebaikan. Tidak ada kebaikan yang lain di dunia ini yang sanggup seperti kebaikan-Mu Tuhan. Hanya kebaikan-Mu ya Bapa. Kami gak mau simpan kemarahan, kekecewaan, sakit hati, persoalan hidup ini. Sakit penyakit yang kami alami, kami buang dalam. Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Engkau datangkan berkat yang melimpah buat kami. Kalau tahun ini kami diberkati, tahun depan kami lebih diberkati. Kalau tahun ini Tuhan kami alami banyak pertolongan Tuhan, tahun depan ada mujizat Tuhan yang nyata buat kami. Berdoa buat Tuhan sore hari ini. Pakai waktu ini saudara. Seminggu lagi kita akan akhiri tahun ini. Tuhan ingatkan kita sore hari. Ternyata ingat kebaikan Tuhan. Simpan kebaikan Tuhan. Makasih Yesus. Panjang hidupku kau setia. Katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidup kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidup kami kau baik Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku, amin. Ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sekali lagi sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat napasku. Amin, amin. Ku nyanyi kebaikan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini, bahkan di malam Natal yang akan kami lewati malam ini Bapa. Yesus, Engkau kembali terus ingatkan kami bahwa Engkau lahir buat kami, hadir di dunia ini beribu-ribu tahun yang lalu. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang selamatkan rumah tangga kami. Engkau yang selamatkan anak-anak kami, Yesus. Engkau selamatkan pekerjaan kami. Engkau selamatkan usaha kami. Engkau selamatkan seluruh kehidupan kami Bapa.
Engkau Yesus yang menolong kami. Bawa kami Tuhan di tahun-tahun ke depan, dengan segala kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu sore hari itu. Pakai terus kehidupan hamba-Mu di dalam setiap pelayanan-pelayanannya Bapa. Sungguh Engkau ajaib dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Memberkati juga keluarganya dimanapun mereka ada Bapa. Dalam rencana-rencana yang mereka sudah rencanakan bahkan di tahun-tahun ke depan, Tuhan yang menyertai mereka Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya silakan. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Yusak yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada sore hari ini. Kiranya keluarga Bapak senantiasa diberkati dan pelayanan Bapak semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, pengumuman Kiki Hope Family Jakarta, ibadah minggu depan di tempat ini jam 4 sore. Itu saja karena ibadah doa hari Rabu sudah libur, mungkin akan dimulai lagi tahun depan. Kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Ini saatnya kami akan memberi persembahan bagi Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan layakkan persembahan kami hingga boleh Tuhan pakai bagi hormat kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Haleluya. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur, ku bersyukur ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap Natal itu datang bagi kami. Natal itu datang di dalam kehidupan kami. Natal
Natal itu datang di dalam keluarga kami. Natal itu datang buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan adanya, bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Amin. Raja damai, Raja damai. Sambutlah, sambutlah Dia, Yesus, Yesus Tuhan, Kau juru selamat kami, juru selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, juru selamat dunia. Sekali lagi, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Bapa yang Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, juru selamat dunia. Sebelum kita akhiri ibadah yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, kita punya kesempatan untuk datang beribadah di hari Minggu. Di tahun ini adalah minggu depan. Jadi kalau saudara punya waktu, punya kesempatan, hadirlah ibadah di tempat ini. Amin. Kalaupun saudara mungkin punya rencana dengan keluarga untuk melakukan perjalanan jauh, pergian, sekali lagi dimanapun saudara berada, datanglah, beribadahlah kepada Tuhan. Pakailah waktu di minggu terakhir, di minggu depan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di sepanjang tahun 2023. Mari kita sekali lagi angkat tangan kita sama Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang kekasih, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Dia, Yesus Tuhan. Oh, juru selamat dunia. Sekali lagi katakan, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, juru selamat dunia. Kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir hari ini. Mungkin mereka ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada keperluan lain, atau mereka mungkin sedang ada di dalam perjalanan mereka di keluar kota. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Atau mungkin ada kesulitan yang mereka sedang hadapi. Tuhan Yesus, Engkau sumber jawaban buat mereka.
yang sanggup memberikan mereka kemenangan Tuhan. Atau mungkin mereka sedang alami sakit penyakit hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu izinkan mereka alami kesembuhan Tuhan. Biarkan hidup mereka kembali sehat, kuat, dan mereka bisa melayani Tuhan. Mungkin jemaat Tuhan di sepanjang minggu ke depan akan merayakan Natal bersama dengan keluarga, melakukan perjalanan keluar kota. Tuhan sertai, pimpin, berkati perjalanan mereka Bapa. Tibakan mereka dengan selamat sampai di tujuan di mana mereka akan tempuh ya Bapa. Tempat-tempat wisata yang mereka akan nikmati bersama dengan keluarga ya Tuhan, berkati. Hingga mereka bisa sungguh menikmati segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Jumpakan kami kembali di minggu ke depan dengan waktu Tuhan yang sudah Tuhan tentukan, hingga kami bisa mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kami menutup tahun ini dengan satu kata, Tuhan baik buat kami. Terima kasih Yesus. Sekali lagi berkati hamba-hamba-Mu, rekan-rekan yang melayani di sepanjang ibadah ini. Tuhan yang balas segala apa yang mereka buat ya Bapa. Pakai mereka, tambahkan mereka Tuhan, untuk terus mereka dipakai oleh Engkau Tuhan Bapa. Jemaat-Mu yang setia Tuhan berkati. Persembahan, perpuluhan, ucapan syukur yang diberikan oleh jemaat Tuhan ke dalam rumah Tuhan, Engkau juga berkati Bapa. Biarlah setiap uang-uang yang ada sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami tahu uang ini hanya penunjang yang Tuhan kirim untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ajar kami juga mengelola dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sementara kami akan pulang berpisah satu lain, perjalanan yang kami tempuh, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Pengendaraan apapun yang kami tumpangi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Anak-anak kami yang sedang berlibur juga Tuhan berkati. Minggu ke depan mereka akan mungkin masuk ke dalam sekolah. Tuhan juga berkati pendidikan mereka Bapa. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan